Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya guys. Bab 453. Dev membawa Yuki dan yang lainnya kembali ke kota Ithaka. Dev yang sudah memasuki tahap pembangunan fondasi membutuhkan semakin banyak energi spiritual, tapi peningkatan kekuatannya juga semakin cepat dan ini membuat dia bersemangat. Hari ini dia membunuh beberapa orang master dengan mudah. Kalau masih berada di tahap pelatihan Ki, dia tidak akan bisa melakukannya, termasuk saat dia bertarung dengan Dodi waktu itu. Dev harus berusaha keras. Kalau dia melawan Dodi hari ini, maka Dev bisa dengan mudah membunuhnya dan tidak memberi dia kesempatan sedikitpun untuk melawan. Tuan Dev, bagaimana kalau kita mengutus seseorang untuk memantau gerak-gerik Istana Raja Obat? Saya rasa mereka tidak akan menyerahkan bahan obat dengan mudah. Fata bergegas datang saat Dev sudah pulang. Yansen memberitahukan kepada Fata apa yang terjadi di kota Tawil, dan Fata sangat kaget, karena kekuatan Dev benar-benar tidak berdasar, dan kecepatannya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak perlu, saya malah berharap mereka tidak menyerahkan bahan obatnya, dengan begitu sampai waktunya yang saya inginkan bukan lagi bahan obat tapi seluruh Istana Raja Obat. Dev tersenyum dingin, dan ada keserakahan tak berujung di matanya. Kalau ingin meningkatkan kekuatannya maka Dev memerlukan bahan obat dalam jumlah banyak. Istana Raja Obat yang merupakan pengumpul bahan-bahan obat ini memang cukup membantu bagi Dev, tapi itu terbatas. Dev menginginkan seluruh Istana Raja Obat agar kedepannya Istana Raja Obat hanya akan memberikan bahan obat hanya untuk dirinya. Tapi bahan obat spiritual berusia ratusan tahun itu terbatas, dan tidak mungkin tidak bisa habis. Suatu hari bahan obat itu akan habis dan semakin tinggi kekuatan Dev semakin besar kebutuhannya atas energi spiritual, oleh karena itu Dev harus mencari pengganti lain selain bahan-bahan obat ini. Sepertinya sudah harus pergi ke Gunung Honju, untuk melihat di sana ada batu spiritual atau tidak. Dev berpikir dalam hati. Jika ada batu spiritual di Gunung Honju, maka Dev bisa tinggal di Gunung Honju untuk berkultivasi. Dev menghubungi Vincent dan mengajaknya pergi ke Gunung Honju besok pagi. Sekarang Yuki mengenakan liontin giok pelindung, dan itu membuat Dev sedikit lebih tenang. Dua orang bisa mendekatinya, sepertinya liontin giok ini memang harta karun. Malam tiba, semua orang sudah memasuki alam mimpi, dan dikarenakan oleh kecelakaan yang terjadi di pertemuan seni bela diri, semua orang juga meninggalkan kota Tawil dan membuat suasana menjadi sepi. Di jalanan di kota Tawil, 4 orang lelaki tua berjubah hitam dan berjanggut putih sedang berjalan dengan tenang. Keempat orang itu berjalan dengan lambat, tapi setiap langkahnya mengambil jarak yang jauh. Dalam sekejap jalanan berjarak ratusan meter itu dilewati oleh 4 lelaki tua ini, dan 4 lelaki tua ini adalah 4 tetua dari lembah Palem. 4 lelaki tua ini langsung berjalan ke atas ring, lalu membagi pekerjaan mereka dan bekerja sama, seperti detektif yang menyelidiki sebuah kasus. Klan terus-menerus memeriksa jejak kaki yang ada di tanah, suatu lubang besar berbentuk manusia di atas ring, yang dihancurkan oleh Dennis. Salah seorang tetua mengeluarkan tas kainnya lalu memasukkan tangannya dan mengeluarkan segenggam bubuk berwarna perak dan melemparkannya ke udara. Dalam sekejap, cahaya perak menyala dan bayangan manusia bergerak-gerak di udara, seperti film 3D, setiap karakternya terlihat sangat nyata. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah adegan saat Dev dan beberapa orang master bertarung, hanya saja gambar itu sangat pendek, dan menghilang hanya dalam beberapa detik, dan suasana di tempat kejadian kembali menjadi gelap. Kakak pertama, apa kamu bisa melihat kekuatan macam apa yang dimiliki oleh anak ini? Tetua yang melemparkan bubuk perak itu bertanya. Tetua pertama menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa melihat menembusnya. Kalau bisa membunuh master kekuatan batin dengan mudah, maka bocah ini sepertinya sudah mencapai puncak master kekuatan batin, atau kekuatan Grand Master kekuatan batin, tapi saya tidak bisa merasakan aura dari seorang Grand Master di sini. Kakak pertama, dinilai dari lubang besar di atas ring ini, sepertinya anak ini sudah mencapai kekuatan seorang Grandmaster, kalau tidak Dennis tidak mungkin mati setragis ini. Tetua yang sedang menyelidiki di atas ring juga bersuara. Bab 454. Kakak kedua kakak pertama memiliki indera penciuman yang paling tajam, kalau benar ada pergerakan seorang Grandmaster di sini, kakak pertama pasti bisa merasakannya.
Tetua yang menaburkan bubuk perak itu berkata. Seketika semua orang tenggelam ke dalam benak masing-masing, dan segalanya tampak buntu. Mungkinkah anak itu bukan seorang ahli bela diri, tapi seorang tukang sihir seperti kita? Mata tetua yang menaburkan bubuk perak itu seketika bersinar. Tidak mungkin, tidak peduli sehebat apapun kekuatan seorang penyihir, tidak mungkin memiliki kemampuan bertarung yang begitu dekat, kita semua hanya mengandalkan teknik sihir, kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, siapa yang bisa bertarung dengan master kekuatan batin? Tetua pertama segera membantah. Semua orang kembali terdiam, dan mengernyitkan kening mereka, kejadian ini membuat mereka merasa tidak punya cara untuk mulai turun tangan. Sudahlah, ayo kembali dan laporkan kepada penguasa lembah, kekuatan Dev ini terlalu kuat, dan kita harus punya perencanaan jangka panjang. Setelah merenung sesaat, tetua pertama melambaikan tangannya dan berkata. 3 orang lainnya juga mengangguk, dan bayangan mereka menghilang dalam kegelapan dalam sekejap, dan tidak akan ada orang yang bisa membayangkan ada orang yang pernah datang kemari. Keesokan paginya. Vincent sudah menunggu Dev sejak pagi, Dev sudah berpesan kepada Yuki, dan bersiap berangkat bersama dengan Vincent. Kali ini mereka hanya akan menjelajah Gunung Honju secara singkat, jadi tidak akan lama-lama di sana, dan tidak membawa banyak barang. Tapi saat Dev hendak pergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Dev melihat itu adalah panggilan dari ibunya, jadi dia bergegas mengangkatnya. Ibu. Dev berteriak gembira setelah mengangkat teleponnya. Dia belum menelepon orang tuanya akhir-akhir ini, dan Dev menyalahkan dirinya sendiri saat memikirkannya. Hei! Celine yang mendengar Dev memanggilnya juga merasa bahagia, lalu berkata, Dev, apa belakangan ini kamu sibuk? Putri bibi keduamu akan menikah beberapa hari lagi, apa kamu punya waktu untuk pulang ke rumah lama? Sela akan menikah. Dev kaget, Ibu, Sela baru berusia berapa tahun sudah mau menikah? Sudah 19 tahun, dia tidak mau kuliah lagi, sudah tidak kecil. Celine menjawab. Dev terdiam beberapa saat, di perdesaan memang seperti itu, anak-anak yang tidak mau bersekolah lagi akan diatur untuk menikah, apalagi anak perempuan, secara logika, usia Sela saat ini adalah masa mudanya, saatnya untuk berkuliah, tapi malah akan menikah dan melahirkan anak. Ibu, saya. Dev tidak tahu bagaimana cara memberitahu Celine kalau dia sedang bersiap ke Gunung Honju, dan tidak punya waktu. Celine yang berada di ujung telepon mungkin mendengar sesuatu, dan menghela nafas pelan lalu berkata, tidak apa-apa, kalau kamu tidak punya waktu saya akan memberitahukannya kepada bibi keduamu, kamu sibuklah, sibuklah. Suara Celine semakin lama semakin kecil, dan pada akhirnya tidak terdengar suara lagi, namun panggilan itu tetap tidak ditutup. Dev bisa merasakan isi hati Celine saat ini, sejak dia di penjara, ayahnya kehilangan pekerjaan, dan kondisi keuangan keluarga mereka merosot, ini juga menjadi bahan omongan orang-orang di rumah lama. Celine memiliki temperamen yang sangat kuat, dan awalnya dia memiliki banyak koneksi di rumah lama, dan terhubung dengan baik, tapi sejak kejadian itu, semua orang mulai menghindarinya dan bahkan para kerabatnya itu juga. Celine menelpon Dev kali ini dan memintanya untuk pulang ke rumah lama, pasti ada yang mau dia pamerkan, dan kebetulan memanfaatkan pernikahan Sela untuk memamerkan Dev kepada kerabat dan temannya. Meskipun Celine tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dev, tapi saat Erwin sekeluarga dipermalukan di hotel, dan bahkan dipecat dari jabatannya sebagai pegawai negeri, Celine tahu kalau Dev punya kemampuan. Ibu, tidak apa-apa, hari ini saya akan pulang ke rumah lama, tenang saja. Dev bergegas berbicara di telepon. Setelah mendengar ucapan Dev, Celine menjadi bersemangat, baik, nanti setelah kamu sampai di rumah, ibu akan membuatkanmu pangsit asinan, kamu paling suka makan itu sejak kecil. Oh iya, jangan lupa bawa Yuki juga, dia juga harus bertemu dengan kerabat lainnya. Dev tersenyum, dia tahu Celine ingin dia membawa Yuki bersamanya untuk dipamerkan di depan kerabatnya jadi dia mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya akan memberitahunya setelah ini. Iya, saya akan menunggu kalian. Celine berkata, lalu menutup teleponnya. Bab 455. Saya ada urusan, sementara kita tidak jadi pergi ke Gunung Honju dulu, tapi kamu perlu membeli lebih banyak batu kasar dari Gunung Honju. Setelah menutup telepon, Dev berkata pada Vincent.
Vincent mengangguk, baik, kalau begitu saya akan pergi ke Gunung Honju sendiri, dan mendesak beberapa penambang batu kasar. Setelah Vincent pergi, Dave menjelaskan masalahnya kepada Yuki, dan Yuki juga mengerti karena kondisi hidup di pedesaan cukup sulit, dan Yuki juga setuju. Dua orang itu langsung berkendara menuju rumah lama Dave. Rumah lama Dave ada di sebuah desa di kota Surau, yang awalnya hanyalah sebuah desa kecil tetapi setelah berkembang pesat, sekarang sudah banyak berubah. Dan saat Dave kembali, dia melihat bahwa ada kata, robohkan, di setiap rumah-rumah, dan sepertinya ini akan menjadi tempat pembongkaran. Saat itu paman kedua Dave, Erwin juga menginginkan rumah leluhur juga karena pembongkaran dan pembangunan. Saat memasuki desa, ada segerombolan anak yang berlari namun Dave tidak mengenal satu pun dari mereka, dia sudah lama tidak pulang. Paman kedua, bibi ketiga, kalian sedang istirahat ya? Setelah masuk ke dalam desa, ada beberapa pria dan wanita yang duduk di samping jalan, dan Dave segera menurunkan jendela mobilnya dan menyapa. Dave kenal dengan orang-orang ini, karena bagaimanapun dia dibesarkan di sini, dan setelah lulus sekolah menengah pertama, Dave baru pindah ke kota karena pekerjaan ayahnya, Edward. Setelah mendengar suara Dave, beberapa pria tua dan wanita tua itu menoleh. Segera, seorang wanita paruh baya mengenali Dave dan berkata, bukankah itu Dave? Bukankah kamu masuk penjara? Sejak kapan kamu dibebaskan? Baru bebas sudah mengendarai Mercedes-Benz. Wanita paruh baya itu menatap mobil yang dikendarai oleh Dave dan berkata. Dave tersenyum canggung, bibi ketiga, saya baru bebas belum lama. Oh, kamu pulang untuk menghadiri pernikahan adik sepupumu ya? Saya beritahu ya, sekarang Sela sangat hebat, suaminya adalah seorang bos, sangat kaya, kebetulan kamu pulang kemari, kamu bisa berbicara baik-baik dengannya, mungkin saja kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, cepat pergilah. Wanita paruh baya itu berkata dan mengibaskan tangannya. Dave mengangguk, lalu menaikkan kembali jendela mobil dan terus melaju, lalu menatap Yuki dengan canggung. Wanita di perdesaan itu semuanya seperti ini, mulut mereka mengatakan hal-hal yang buruk tapi maksud mereka tidak jahat. Saat saya kecil bibi ketiga sering diam-diam merebus telur untuk saya makan. Yuki hanya tersenyum, dan tidak mengatakan apapun, mungkin dia sedikit tidak mengerti cara orang perdesaan berbicara. Segera, Dave menghentikan mobilnya di depan sebuah halaman kecil, halamannya tidak besar tapi sangat bersih, rumah dari batu bata itu juga baru dicat, ini adalah kampung halaman Dave, sepertinya sejak orang tuanya pulang, mereka sudah membersihkan rumah ini. Afah, ibu. Setelah turun dari mobil, Dave langsung berteriak keras. Melihat rumah dari bata yang ada di depannya, dan teriakannya kepada orang tuanya, Dave tiba-tiba mengingat kembali masa kecilnya. Dia ingat setiap kali dia pulang sekolah yang pertama dia lakukan adalah memanggil orang tuanya, lalu melemparkan tas sekolahnya ke halaman, lalu berbalik dan pergi bermain. Dave, kamu sudah pulang. Selin berlari keluar dari dalam kamar dengan senang. Bibi. Saat Yuki melihat Selin, dia tersenyum tipis. Aduh, Yuki juga datang, ayo cepat duduk di dalam. Selin melihat Yuki benar-benar datang dan merasa sangat bahagia hingga ingin melompat. Dia awalnya mengira seorang nona muda seperti Yuki, tidak akan suka datang ke pedesaan yang lingkungannya kotor dan berantakan. Saat itu setelah menutup telepon, hati Selin masih merasa gelisah, dia bertanya-tanya apakah Yuki akan datang. Sekarang saat melihat Yuki, Selin benar-benar sangat senang. Di mana ayah? Dave bertanya pada Selin. Dia pergi ke rumah bibi keduamu, untuk melihat apa ada yang bisa dibantu. Kata Selin. Di perdesaan memang seperti ini, setiap ada acara bahagia, semua orang akan bergotong royong dan saling membantu, karena bibi kedua Dave juga berasal dari desa Colin, jadi sudah seharusnya yang tinggal di satu desa turut membantu. Bab 456. Saat memasuki ruangan, Selin menyapa Yuki dan membuat Yuki sedikit banyak menahan diri, sedangkan Dave berkeliling beberapa ruangan dan dipenuhi dengan kenangan. Dave, sebentar lagi rumah ini akan segera dirobohkan, ada baiknya kamu melihat-lihat, setelah dirobohkan, seluruh desa ini tidak tahu harus pergi kemana. Selin menghela nafas saat dia melihat Dave berkeliling kamar. Ibu, bukankah pembongkaran itu menyediakan rumah untuk pemukiman kembali? Dave terkejut dan bertanya pada Selin. Siapa yang mengaturnya untukmu?
Jangan bermimpi, bahkan subsidi untuk sewa rumah saja tidak ada, leluhur dan nenek moyang kita sudah tinggal beberapa generasi di sini, sekarang akan dibongkar, satu keluarga hanya diberikan dana ratusan juta untuk pembongkaran, bahkan desa lain lebih sedikit, tapi juga tidak ada tempat untuk kita berbicara secara logika, saya dan ayahmu baru saja menghabiskan banyak uang untuk membenahi rumah ini, tidak disangka akan dirobohkan secepat ini. Raut wajah Selin terlihat sangat kesepian. Ibu, kalau rumah ini sudah dirobohkan, kamu dan ayah bisa kembali ke kota surau dan menetap di sana, lagi pula villa di perumahan Bumi Indah juga kosong, saya tidak punya waktu untuk tinggal di sana. Dev menghibur Selin. Selin melirik Dev dan berkata, Dev, saya beritahu padamu, meskipun keluarga Yuki sangat kaya dan bisa meminjamkan rumah sebesar itu untukmu, kamu juga tidak boleh tidak melakukan apa-apa, kalau sampai saatnya Yuki sudah bersama denganmu, kamu juga tidak bisa terus-menerus menghamburkan uang orang lain kan? Kamu ini seorang pria. Bibi, kamu salah paham, sebenarnya. Ibu, saya tahu, saya pasti akan bekerja dengan baik. Dev langsung memotong perkataan Yuki, dan tidak membiarkannya melanjutkan. Yuki juga tidak meremehkan keluarga kita, kamu harus bersikap baik padanya, kalau saya sampai mendengar kamu melakukan hal-hal yang bersalah pada Yuki, maka saya tidak mau mengenalmu sebagai anakku lagi. Selin sangat suka pada Yuki, dan menasihati Dev. Dia adalah nona dari keluarga kaya, tidak meremehkan keluarga mereka yang miskin, kepribadiannya juga begitu baik, wanita seperti ini benar-benar sulit ditemukan. Bibi, Dev sangat baik padaku, kalau dia berbuat salah padaku, saya akan menjewer telinganya. Yuki tersenyum dan berkata pada Selin. Benar, jewer saja dia dengan kuat, sampai saatnya kamu beritahukan pada Bibi, Bibi akan membantumu menjewernya. Selin juga berkata sambil tersenyum. Ibu, saya ini masih anakmu atau bukan, kenapa kalian berkomplot dan menyerangku? Dev terdiam sesaat tapi dalam hatinya dia merasa sangat senang. Hahaha. Melihat Dev seperti itu, Yuki tertawa lepas. Hak Dev, Kak Dev. Saat ini, ada seorang wanita yang memanggil Dev dari luar. Dev yang mendengar suaranya langsung tahu itu Sela, jadi dia berlari keluar. Sela lebih muda beberapa tahun dibandingkan dengan Dev, dan keduanya berasal dari desa yang sama, jadi sejak kecil Sela sudah mengikuti Dev seperti seorang pengikut, dan demi melindungi Sela, Dev juga tidak jarang berkelahi dengan orang lain, hubungan antara kakak beradik ini juga sangat baik. Dan setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Dev sangat merindukan adik sepupunya ini. Saat Dev berlari keluar, dia melihat seorang gadis yang tingginya hampir mencapai 1,7 meter di hadapannya, dengan kuncir kuda di kepalanya, dan dua lesung pipinya yang dangkal saat dia tersenyum. Sela, Dev memanggil dengan ragu-ragu. Kak Dev, kamu tidak mengenaliku lagi. Sela tersenyum. Saya benar-benar tidak berani mengenalimu, kamu tumbuh terlalu cepat, sekarang kamu sudah setinggi saya. Dev mengitari Sela dengan takjub, lalu membandingkan tinggi mereka. Keduanya sudah hampir tidak bertemu selama 4 atau 5 tahun, waktu itu Sela masih seorang gadis berusia 4-15 tahun, dan sekarang sudah menjadi seorang gadis. Kamu yang tumbuh terlalu lambat, mungkin 2 tahun lagi saya sudah akan lebih tinggi daripada kamu. Sela mengangkat kepalanya dan berkata, saya tadi mendengar bibi ketiga mengatakan kamu datang, kamu yang membeli mobil Mercedes-Benz di luar itu. Itu punya teman. Dev berkata dan tersenyum. Bab 457. Mobil ini adalah mobil Yuki, Dev sendiri tidak membeli mobil karena tidak peduli Yuki maupun Yansen, mereka punya mobil dan jumlahnya tidak sedikit, oleh karena itu Dev tidak kekurangan mobil. Oh. Sela berteriak dan lalu bertanya, tadi saya mendengar bibi ketiga mengatakan kalau kamu membawa seorang gadis cantik bersamamu, apakah dia pacarmu? Dev tersenyum lalu mengangguk, kemampuan para wanita perdesaan menyebarkan berita mungkin lebih cepat dibandingkan dengan internet. Di mana? Bawa saya melihatnya. Sela menarik Dev masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, mereka disambut oleh Selin dan Yuki yang kebetulan hendak keluar untuk menyambutnya. Bibi. Sela berteriak menyapa Selin. Sela, kamu sudah akan menikah, kenapa masih berkeliaran? Selin bertanya pada Sela. Di rumah terlalu banyak orang, terlalu berisik, jadi saya keluar untuk mencari udara segar. Setelah Sela berbicara dia melirik Yuki yang ada di samping Selin dan berkata dengan ekspresi terkejut, ini pacarnya Kak Dev.
Cantik sekali, seperti bidadari. Mendengar ucapan Sela, Yuki tersipu malu dan merasa senang dalam hatinya. Nama saya Yuki. Yuki mengulurkan tangannya. Kakak ipar, nama saya Sela. Sela bergegas mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Yuki. Sudahlah, kalian mengobrolah di dalam, saya akan pergi ke rumah Sela untuk melihat-lihat. Setelah berkata, Selin langsung pergi. Beberapa orang itu masuk ke dalam rumah, dan tatapan Sela terus tertuju kepada Yuki, dan membuat Yuki merasa malu. Sela, apa yang kamu lihat? Dev bergegas memperingatkan Sela. Saya rasa pakaian kakak iparku tidak murah, semuanya merek terkenal, anting-antingnya dari Cartier, sangat mahal. Sela berkata dengan iri, kakak ipar, apa yang keluargamu lakukan? Yuki tidak menyangka gadis kecil seperti Sela cukup berpengetahuan, dan tersenyum ringan, hanya melakukan bisnis kecil. Setelah berkata, Yuki melepas anting-antingnya, Sela, saya dan kakakmu datang terburu-buru. Dan belum membeli hadiah untukmu, kalau kamu suka anting-anting ini, saya akan menghadiahkannya padamu. Titik. Sela bergegas mengibaskan tangannya, dan terkejut hingga melangkah mundur, kakak ipar, ini terlalu mahal, saya tidak berani menerimanya. Apa yang terlalu mahal, ini adalah niat baik kakak ipar. Yuki berkata lalu menarik Sela untuk mengenakannya langsung, lihatlah, betapa bagusnya ini, ditambah saat menikah kamu mengenakan gaun pengantin, akan lebih cantik lagi. Saat Yuki membahas pernikahan, wajah Sela yang awalnya dipenuhi dengan senyuman seketika meredup, dia tampak sedikit khawatir. Sela, kamu baru berusia 19 tahun, kenapa tidak mau berkuliah dan memilih menikah? Kedepannya kalau tidak punya pendidikan akan sulit mendapatkan pijakan di masa depan. Dev bertanya pada Sela. Pertanyaan Dev bagaikan menyentuh titik sakitnya Sela, dan matanya memerah dalam sekejap dan langsung menangis. Ini membuat Dev kaget, dia tidak menyangka pertanyaannya akan membuat Sela menangis. Yuki bergegas menghibur Sela, Sela, kakakmu hanya bertanya asal, kamu tidak usah memperdulikannya. Petik 2. Perkataan Yuki membuat Sela menangis lebih kencang, dan langsung bersandar di bahu Yuki untuk menangis. Setelah menangis cukup lama, dan menenangkan dirinya Sela baru berkata, kakak ipar, saya tidak menangis karena ucapan kakakku, sebenarnya saya tidak ingin menikah, saya ingin berkuliah, tapi saya tidak punya cara. Sela seperti seorang anak kecil yang teraniaya saat ini, dan membuat orang yang melihatnya merasa sangat kasihan. Dev dan Yuki yang mendengarnya seketika tercengang, sudah zaman seperti apa ini kenapa masih ada pernikahan paksa? Sela, sebenarnya apa yang terjadi? Dev mengernyitkan keningnya. Bab 458. Kak Dev, lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu, masalah juga sudah menjadi seperti ini, saya juga sudah merelakannya. Sela menyeka air matanya dan memaksakan senyumannya. Sela, beritahu saya pasti bisa membantumu. Dev berkata dengan cemas. Sela, katakan saja, yakinlah kami pasti bisa membantumu. Yuki juga berkata pada Sela. Sela melihat Yuki lalu menganggukkan kepalanya, Kak Dev, kamu masih ingat dengan Yudas kan? Tentu saja, bukankah anak yang tidak bersekolah lagi dan selalu berdiri di depan pintu sekolah untuk mengumpulkan biaya perlindungan? Dulu anak itu bahkan pernah menendangku. Dev mengangguk. Saya menikah dengannya. Sela menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Apa? Dev seketika meninggikan suaranya, dan sepasang matanya melebar, Yudas itu hanya seorang preman, dia bahkan tidak lulus SMP, bagaimana bibi kedua bersedia menikahkanmu padanya? Walau Yuki tidak mengenal Yudas, tapi setelah didengar-dengar sepertinya bukan orang yang baik, dia juga menatap Sela dengan bingung, bagaimanapun baik dari tubuh maupun penampilan Sela terbilang cukup baik, bagaimana dia bisa menikah dengan orang seperti itu? Mata Sela memerah dan dia kembali menangis lalu perlahan-lahan menjelaskannya kepada Dev. Setelah Dev mendengarkan semuanya, wajahnya menjadi sangat marah, satu pukulannya melayang dengan keras dan meja kayu yang solid langsung hancur. Yudas ini sangat jahat, jelas-jelas bukan manusia. Yuki juga menjadi sangat marah. Ternyata Yudas ini adalah seorang preman, yang kemudian menjadi terkenal di seluruh kota Tuba, dengan berkembangnya kota surau banyak kota-kota di bawahnya yang mengikuti reformasi,
Kota Tuba menarik investasi untuk terlibat dalam konstruksi real estate, dan Yudas yang merupakan preman menggunakan kesempatan ini untuk mengontrak proyek pekerjaan tanah dan tiba-tiba menghasilkan banyak uang. Sekarang Yudas bekerja sama dengan pengembang dalam pembongkaran. Bila pengembang tidak bisa diajak bernegosiasi, maka Yudas akan membawa orang ke tempat itu dan memukulnya hingga orang itu menandatangani perjanjian, dan perlahan-lahan seluruh kota Tuba menjadi takut pada Yudas. Yudas jatuh cinta pada Sheila yang duduk di bangku SMA, dan langsung mencarinya di sekolah. Hal ini membuat kepala sekolah sangat ketakutan hingga mengeluarkan Sheila, lalu Yudas mengancam Sheila dengan menggunakan kedua orang tua Sheila dan Sheila Rin lain selain menikah dengannya. Oleh karena itu, ketika Yudas memperkirakan nilai pembongkaran, rumah Sheila diperkirakan mendapatkan 1 miliar, sedangkan keluarga lain di desa Colin mendapatkan lebih sedikit, dan ini membuat semua orang di desa Colin merasa senang, dan menganggap Yudas sebagai penolong tanpa tahu kepahitan Sheila. Bajingan yang pantas mati. Petik 2. Dev menggertakkan giginya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Yudas ingin menikahi orang lain, Dev akan menyerah, karena masalahnya sudah terlalu banyak, dan banyak preman yang bekerja sama dengan pengembang untuk menggertak orang biasa. Dev juga tidak bisa mengurus semuanya, dia bukan penyelamat. Tapi sekarang Yudas malah menargetkan Sheila, dan Dev tidak setuju. Kak Dev, kamu jangan gegabah, masalah sudah menjadi seperti ini, dan saya juga sudah merelakannya. Yudas punya banyak bawahan, dan saya dengar dia juga berhubungan dengan ketua mafia di kota Surau. Orang-orang itu membunuh tanpa berkedip. Saya tidak mau kamu mengambil resiko demi saya. Melihat raut wajah Dev yang marah, Sheila segera membujuknya. Maksudmu, Yansan? Tanya Dev. Sheila berpikir sejenak, sepertinya begitu, saya pernah mendengar Yudas menyebutnya sekali. Sheila, karena kamu tidak ingin menikah, maka serahkan saja masalah ini padaku, saya akan membantumu menyelesaikannya, dan nanti saya akan mencarikanmu sekolah di kota Surau, bersekolahlah dengan baik, tidak boleh tidak berpendidikan. Dev berkata pada Sheila. Kak Dev, kamu. Bab 459. Sheila, percayalah pada kakakmu, dia pasti bisa mengurusnya, tenang saja. Tidak menunggu Sheila menyelesaikan kalimatnya, Yuki menarik tangan Sheila dan berkata padanya. Sheila tidak bicara lagi, tapi dia juga tidak meletakkan harapan apapun, dia sudah menyerah. Setelah beberapa saat, hari mulai gelap dan Selin kembali ke rumah. Dev, kalian bersiap-siaplah, sebentar lagi kita akan pergi makan bersama dengan keluarga bibi keduamu, pasangan Sheila yang akan mentraktir. Selin berkata pada Dev. Yudas itu. Dev bertanya. Selin tercengang sesaat, tapi dia bereaksi dengan cepat dan berkata, Yudas itu sekarang sudah berbeda, dia sudah menjadi bos, nanti saat bertemu jangan memanggilnya Yudas, tidak sopan. Kalau tidak memanggilnya Yudas, mau memanggilnya apa? Nanti saat bertemu dengannya saya mau. Bibi, beritahukan pada ibuku, kami akan segera ke sana. Tidak menunggu Dev menyelesaikan kalimatnya, Sheila segera berkata pada Selin. Baiklah, kalian cepatlah, jangan biarkan orang menunggu lama. Setelah berkata, Selin pergi. Setelah Selin pergi, Sheila berkata pada Dev, Kak, ayah, ibu, serta bibi dan yang lainnya tidak tahu, saya selalu mengatakan saya yang bersedia, dan tidak mau membuat mereka khawatir. Dev melihat Sheila yang begitu pengertian walau masih kecil, tatapannya penuh dengan rasa kasihan, lalu mengelus kepala Sheila, Sheila, tenang saja, mulai hari ini, tidak ada orang yang berani memaksamu melakukan hal yang tidak kamu sukai, kakak ada di sini, tidak akan ada yang berani. Dev dan yang lainnya mengendarai mobil ke rumah Sheila, saat ini di depan rumah Sheila ada sebuah Toyota Domineering yang terparkir, di depan mobil seorang pria dengan rantai emas, cincin emas dan sebatang rokok di mulutnya sedang berbincang dengan orang tua Dev dan orang tua Sheila. Dev langsung mengenali orang itu adalah Yudas, dan tatapannya penuh dengan niat membunuh. Kak, jangan gegabah, kumohon padamu. Sheila sepertinya merasakan niat membunuh dari tubuh Dev, dan berkata pada Dev sambil memohon. Melihat Sheila seperti itu, Dev mengangguk. Beberapa orang itu turun dari mobil dan berjalan mendekat, saat Yudas melihat Dev, dia menyeringai, Dev,
kamu sudah di penjara selama 3 tahun, kenapa masih terlihat lemah seperti ini? Ikut saja denganku, kamu punya pengalaman di penjara, bisa membangun prestise. Dev menatap Yudas dengan dingin, tidak tertarik. Yudas melihat sikap Dev dan wajahnya juga menjadi dingin, namun saat melihat Yuki yang ada di samping Dev, wajahnya yang semula acuh tak acuh seketika dipenuhi dengan senyuman, dan matanya menyapu tubuh Yuki dan membuat Yuki merasa jijik. Nona, saya bernama Yudas, senang bertemu denganmu. Yudas berpura-pura menjadi sangat genleman, dia mengulurkan tangannya yang dipenuhi dengan beberapa cincin emas dan berkata. Yuki menatap Yudas dengan dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu pacarnya Kak Dev, Yuki. Sela yang melihat itu segera bersuara karena takut Yudas akan marah. Yudas tidak marah, hanya tersenyum dan menepuk pundak Dev, saya benar-benar meremehkanmu, baru keluar dari penjara sudah bisa mendapatkan nona kaya, benar-benar hebat. Saat Yudas mengatakannya, dia tidak menyembunyikannya sama sekali, suaranya juga diperkeras hingga semua orang bisa mendengarnya. Ayo cepat pergi, kalau tidak nanti tidak ada tempat. Sela bergegas melangkah maju dan menarik Yudas untuk pergi ke restoran, jika obrolan ini dilanjutkan sepertinya akan segera muncul perkelahian. Bagaimana mungkin tidak ada tempat, di seluruh kota Tuba, saya mau makan di mana saja mereka harus punya tempat. Yudas menarik tangan Sela lalu menuju ke mobilnya dengan penuh laga, Sela mengedipkan matanya dengan putus asa ke arah Dev, dengan ekspresi yang memohon, dia benar-benar takut Dev akan menerjang Yudas. Segera, beberapa orang itu tiba di kota, dengan perkembangannya selama bertahun-tahun, kota Tuba juga sudah menjadi makmur, ada banyak restoran di kedua sisi jalan, Yudas membawa Dev dan yang lainnya ke restoran yang memiliki 5 lantai. Bab 460. Setelah turun dari mobil, Yudas menunjuk ke restoran dan berkata, ini adalah restoran terbesar di seluruh kota Tuba, saya punya saham. Saat Yudas berbicara, wajahnya tampak dipenuhi dengan kebanggaan. Yuki melirik hotel itu lalu menutup mulutnya dan diam-diam tersenyum, dia berbisik pada Dev, tidak lebih besar dari hotel milik keluargaku, untuk apa dipamerkan. Dev juga tersenyum dan tidak berbicara, dia ingin melihat Yudas bisa sesombong apa. Beberapa orang itu berjalan memasuki lobi restoran dan saat seorang kasir melihat Yudas, dia langsung berlari menghampiri dan berkata dengan nada menyanjung, Kak Yudas sudah datang. Ali, siapkan ruangan VIP nomor 1 untukku, kami mau makan. Yudas berkata dengan angkuh. Kasir itu seketika serba salah, Kak Yudas, sedang ada orang yang makan di ruangan VIP nomor 1, kamu kalau memberitahukan lebih dulu, kami tidak akan membiarkan orang masuk. Piak. Yudas langsung menamparkan kasir itu, dan memelototinya, saya makan perlu memberitahu lebih dulu? Usir orang yang ada di ruangan VIP nomor 1, hal sepele seperti ini juga harus saya ajarkan padamu? Apa kamu tidak ingin bekerja lagi? Kasir yang ditampari itu seketika menangis sedih, satu tangannya memegangi wajahnya yang bengkak dan tatapannya penuh kengerian. Yudas, kita bisa makan di ruangan lain. Sela merasa tidak tega saat melihat kasir itu, lalu berkata pada Yudas. Mana bisa, saya membawa calon mertuaku datang untuk makan, harus makan di ruangan VIP nomor 1. Yudas ingin pamer di depan Dev dan yang lainnya. Kak Yudas, tamu ruangan VIP nomor 1 tidak bisa diusir. Kasir itu berkata dengan pelan. Sialan, siapa orangnya sampai tidak bisa diusir? Apa harus saya yang turun tangan baru bisa mengusir mereka? Yudas memelototi kasir itu, dia mengulurkan tangannya dan ingin memukulnya lagi, tapi Sela menahannya. Kasir itu kaget dan terus mundur, lalu berkata dengan gemetaran, Kak Yudas, yang sedang minum di ruangan VIP nomor 1 adalah manajer Wendy. Perkataan kasir itu membuat Yudas sedikit gemetar dan ekspresi wajahnya jelas berubah. Manajer Wendy datang untuk makan? Sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Kalau begitu ruangan VIP 1 tidak perlu bayar, hitungkan ke dalam tagihanku saja, lalu siapkan ruangan VIP nomor 2 untukku. Terlihat jelas kalau Yudas sangat takut pada manajer Wendy. Kasir itu mengangguk lalu mengutus pelayan untuk mengusir tamu di ruangan VIP nomor 2. Segera, sumpah serapah dari orang yang sedang turun ke bawah terdengar, mereka terlihat besar dan gemuk. Sialan, restoran macam apa ini, kita belum selesai makan sudah diusir, apa mereka tidak ingin berbisnis lagi? Benar, saya akan menghancurkan restoran kalian. Hari ini saya ingin lihat siapa bajingan yang begitu sombong itu. Beberapa pria gemuk itu terlihat merona merah, mereka berjalan sambil memaki, dan pelayan yang mengikuti mereka hanya bisa tersenyum.
Namun pada saat sampai di lobi, beberapa orang itu tercengang saat melihat Yudas, dan raut wajahnya berubah, lalu memanggil Yudas, Kak Yudas. Sialan, saya adalah orang yang sok hebat itu, dan saya ingin kalian keluar dari sini, boleh kan? Yudas melangkah maju dan mengutuk mereka, lalu menendang beberapa dari mereka, dan membuat mereka menundukkan kepalanya dan tidak berani bicara. Melihat beberapa orang itu sudah patuh, Yudas mengibaskan tangannya, "Nyah dari sini." Beberapa orang yang mendapatkan pengampunan segera melarikan diri. Pelayan itu membawa Yudas dan Dev serta yang lainnya ke lantai atas. Setelah duduk, Yudas meletakkan menu di atas meja. "Hari ini saya yang traktir, kalian boleh memesan apa saja yang kalian mau." "Kak Dev, kakak ipar, kalian baru pertama kali datang, coba lihat ingin makan apa, pesan saja." Sela meletakkan menu ke hadapan Dev dan Yuki. "Benar, Dev, kalian pesanlah lebih banyak, tidak perlu menghemat uangku, kamu sudah cukup menderita di penjara selama 3 tahun, sekarang kamu bisa memperbaiki gizi." Yudas berkata sambil mengguncang arloji emasnya yang besar. Bab 461. Dev tersenyum ringan, "Terserah saja, yang saya inginkan tidak ada di sini." "Apa maksudmu? Kuberitahu padamu, ini adalah restoran paling besar di kota Tuba, apanya yang tidak ada, walau kamu ingin minum Maotai dan Wuliang Ye di sini juga ada." Yudas berkata dengan wajah dingin, "Coba kamu katakan, apa yang kamu mau?" "Saya tidak suka minum arak, saya biasanya hanya minum Romane Conti," kata Dev. "Roh apa? Apa itu?" Wajah Yudas tercengang. Yuki melihat sikap Yudas dan tidak bisa menahan tawanya, Dev juga hanya bisa tertawa dan tidak mengatakan apapun. Yudas mengernyitkan keningnya, dan berkata pada pelayan di sampingnya, "Apa yang bicarakan? Apa restoran kita memilikinya?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya, "Restoran kita tidak punya anggur merah itu." "Ternyata anggur merah ya, apa bagusnya minuman itu, rasanya seperti air cucian." Yudas berkata dengan meremehkan, tapi kemudian berkata pada pelayan itu, "Kalau restoran kita tidak ada, beli di luar, beli beberapa botol kemari." Sambil berkata Yudas mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya di atas meja, "Ada beberapa juta di sana." Pelayan itu melihat uangnya, dan tidak berani mengambilnya, tidak berani menyentuhnya. "Sialan, saya menyuruhmu pergi membeli anggur, apa kamu tidak dengar?" Melihat pelayan itu tidak bergerak, Yudas menjadi marah. "Kak Yudas, uang ini tidak cukup." Pelayan itu berkata dengan pelan. "Hanya sebotol anggur merah, uang ini masih tidak cukup. Ini kutambahkan beberapa juta lagi." Yudas mengeluarkan segepok uang dan membantingnya di atas meja. Tapi pria itu masih tetap tidak mengambilnya dan tidak bergerak. Ini membuat Yudas semakin marah dan menendang pelayan itu. "Kak Yudas, uang ini benar-benar tidak cukup." Pelayan itu berkata dan ingin menangis tapi tidak ada air mata yang keluar. "Saya rasa kamu melihatku tidak mengerti jadi ingin memeras uangku ya?" Yudas tiba-tiba berdiri. "Kamu tidak perlu memaksanya, di kota Tuba tidak ada anggur ini, dan uang ini memang tidak cukup, sebotol Romane Conti harganya mencapai 300 juta. Dev berkata pada Yudas. "Berapa? 300 juta? Yudas tercengang dan melihat Dev dengan marah. "Dev, untuk apa kamu berlaga di depanku? Kamu minum anggur yang harganya 300 juta sebotol? Berlaga? Siapa yang tidak tahu kamu baru keluar dari penjara, kamu kira dengan menyewa sebuah Mercedes-Benz, dan mencari seorang gadis bayaran bisa berlaga kaya? Kalau bukan karena kamu adalah kakak sepupunya Sela, saya bisa mengusirmu kapan saja dari kota Tuba." Mendengar dirinya disebut sebagai gadis bayaran, raut wajah Yuki seketika menjadi dingin. "Yudas, jangan marah." Bibi kedua Dev bergegas berdiri lalu berkata pada Dev, "Dev, lumu baru keluar dari penjara. Kalau kehidupanmu belum berjalan baik juga tidak akan ada orang yang menertawaimu. Kedepannya tinggal cari pekerjaan yang benar. Kita semua keluarga untuk apa kamu berpura-pura, masih mengatakan minum anggur yang berharga 300 juta, kenapa tidak sekalian mengatakan 1 miliar? Mana ada anggur semahal itu di dunia?" "Dev, tutup mulutmu, jangan bicara apapun." Melihat bibi kedua Dev marah, Selin bergegas berkata pada Dev, "Kakak pertama, uruslah Dev dengan benar. Lihatlah untuk apa dia berpura-pura di depan kita semua. Saya sudah melihatnya sejak kecil, saya tahu semua tentang dia. Kali ini dia sudah pulang, saya rasa tidak usah biarkan dia kembali lagi. Biarkan saja dia berkembang di sini, kita juga masih menunggu pembongkaran. Nanti pada saatnya Yudas akan mencarikan pekerjaan yang baik untuknya, setelah mengumpulkan uang, bisa menikah dan melahirkan anak, melewati hidup dengan baik." Bibi kedua Dev berkata pada Selin, "Masalah ini bisa dibicarakan nanti, pesan dulu." Selin tidak ingin membicarakan topik ini, jadi dia mengambil menu dan berkata. Segera, setelah memesan hidangan semeja, dan beberapa botol arak, Yudas terus berpura-pura menunggu orang lain untuk bersulang padanya. "Yudas, tadi siapa manajer Wendy yang ada di ruangan VIP nomor 1 itu?" Bibi kedua Dev bertanya pada Yudas.
Bab 462. Oh, manajer Wendy itu adalah orang penting, dia adalah orang yang menentukan pembangunan di Dakra Kota Tuba, rumah Lee siapa akan dihargai berapa, dan pada akhirnya semuanya butuh persetujuan darinya, asalkan dia menandatanganinya, maka bisa dibilang sudah berhasil. Sekarang saya sedang mengontrak beberapa proyek yang ada di tangannya. Yudas menjelaskan. Wah, kalau begitu memang benar-benar orang penting, coba kamu lihat apakah kamu bisa berbicara pada manajer Wendy dan membantu Dave mencari pekerjaan. Lagi pula kita semua adalah keluarga. Bibi kedua Dave masih mengkhawatirkan masalah pekerjaan Dave. Yudas melirik Dave dan mendengus dingin. Kalau mengingat sikapnya tadi, saya akan malas mengurusnya, tapi untuk memberi muka kepada Sheila, saya akan berbicara pada manajer Wendy. Yudas berkata sambil mengangkat gelas araknya lalu berkata, saya akan pergi bersulang dengan manajer Wendy, kalian minumlah sendiri. Setelah Yudas pergi, di dalam ruangan VIP hanya tersisa Dave sekeluarga dan keluarga bibi keduanya. Dave, perkataan bibi kedua memang tidak enak didengar tapi ini semua demi kebaikanmu. Sekarang ayah dan ibumu tidak mempunyai pekerjaan dan hanya mengandalkanmu untuk bertahan hidup. Kalau kamu tidak termotivasi ke depannya siapa yang harus mereka andalkan? Lihatlah kamu, pulang kemari saja menyewa mobil mewah, dan menyewa pacar, untuk apa? Apa gengsi sangat penting bagimu? Semua orang di desa tahu kalau kamu baru keluar dari penjara tidak lama. Kamu bersikap seperti ini, orang lain akan semakin meremehkanmu. Bibi kedua berkata dengan getir pada Dave. Bibi kedua, saya. Ibu, bicara apa kamu? Kak Yuki ini benar-benar pacarnya Kak Dave. Sewa apanya? Untuk apa kamu mendengarkan Yudas yang bicara sembarangan? Sheila bergegas berkata pada ibunya sendiri. Sheila tahu kalau Yuki pasti bukan pacar sewaan Dave, karena tidak ada pacar sewaan yang akan memakai pakaian dengan merek-merek terkenal, bahkan menghadiahkan anting-anting Cartier yang tidak murah kepada dirinya, hanya saja Yudas itu tidak tahu apa-apa dan bicara sembarangan. Adik kedua, Yuki benar-benar pacarnya Dave, kami semua tahu hal ini. Celine juga bergegas menjelaskan kepada bibi kedua Dave. Bibi kedua Dave yang mendengarnya seketika merasa canggung, dan tersenyum bersalah pada Yuki. Yuki juga tersenyum dan tidak mengambil hati, dia tahu bibi kedua Dave melakukan ini untuk kebaikan Dave. Dave, kamu sudah mendapatkan pacar yang begitu baik, kamu harus semakin rajin, saya sudah mendengar dari ibumu, sekarang kamu belum punya pekerjaan. Nanti minta Yudas mencarikanmu pekerjaan yang baik, kamu harus bekerja dengan baik, meskipun di sini tidak bisa dibandingkan dengan kota surau, setidaknya ada masa depan. Bibi kedua Dave terus membujuk Dave. Bibi kedua, saya mengerti semua perkataanmu, jangan bicarakan masalahku dulu, mari bicarakan masalah Sheila terlebih dulu. Dave berencana memberitahukan masalah Sheila yang menyesali pernikahannya kepada beberapa tetua. Sheila punya masalah apa? Bibi kedua Dave bertanya dengan bingung. Kak Dave, jangan bicara sembarangan. Sheila terkejut hingga raut wajahnya berubah. Dave tidak memperdulikan Sheila, dan terus berkata pada bibi keduanya, Bibi kedua, Sheila baru berusia 19 tahun, ini terlalu cepat untuk menikah. Aduh, kamu lihat, anak ini bahkan tidak mau sekolah, tidak mau menikah lalu mau apa? Semua orang di desa seperti ini, tidak bisa dibandingkan dengan di kota. Bibi kedua Dave berkata sambil menghela nafas. Siapa yang bilang Sheila tidak mau sekolah? Semuanya karena Yudas membuat onar di dalam sekolah, dan membuat kepala sekolah takut menerima Sheila, dan dia juga menggunakan kalian untuk mengancam dan memaksa Sheila hingga tidak punya cara selain bersedia menikah dengannya. Yudas orang seperti apa, lantas kalian tidak tahu? Dave berkata dengan keras. Mendengar perkataan Dave, semua orang terkejut, termasuk orang tua Dave, semuanya menatap Sheila. Sheila, apakah yang dikatakan oleh Dave benar? Bibi kedua Dave bertanya pada Sheila. Ibu, kamu tidak usah mengkhawatirkan masalah ini, sekarang semuanya sudah menjadi seperti ini, benar atau tidak lagi penting. Sheila berkata dengan tidak berdaya. Bab 463. Aduh. Melihat Sheila seperti itu, mereka semua menduga itu pasti benar, jadi mereka semua menghela nafas. Masalah sudah jadi seperti ini, pernikahan sudah diatur, apalagi yang bisa mereka lakukan? Membatalkan pernikahan? Mereka tidak berani, Yudas orang seperti apa mereka semua sangat mengerti. Bibi kedua, saya berencana meminta Sheila membatalkan pernikahannya, lalu mengantarnya ke kota surau untuk sekolah. Dave mengutarakan rencananya. Apa kamu bercanda, membatalkan pernikahan dengan Yudas, bukankah itu cari mati? Bibi kedua Dave berkata dengan kaget. Dave, jangan sembarangan, kamu tidak tahu sekarang Yudas itu orang seperti apa, kalau kamu melakukan itu dia bisa saja melukai bibi keduamu dan keluarga. Celine bergegas berkata pada Dave. Edward yang sejak tadi belum berbicara juga buka mulut, Dave, Yudas tidak segampang yang kamu pikirkan, seperti kata pepatah, naga kuat belum tentu bisa mengalahkan ular lokal,
kamu jangan kira mengenal beberapa orang di kota surau bisa menyelesaikan Yudas. Edward tahu kalau Dev punya koneksi, ditambah lagi kekayaan dari keluarga Yuki, kekuatannya pasti tidak kecil, tapi di sini adalah kota Tuba, bukan kota surau, oleh karena itu Yudas tidak mudah diatasi. Masalah ini sudah saya putuskan, kalian tidak perlu ikut campur lagi. Dev sudah membuat keputusan sejak awal, hanya seorang preman saja tidak bisa dia selesaikan, benar-benar bercanda. Kak Dev, saya tahu kamu melakukannya demi saya, tapi saya tidak ingin kamu mengambil resiko, lebih baik kamu tidak perlu mengurusinya lagi. Sela tidak ingin Dev mengurusnya, kalau sampai memprovokasi Yudas, maka dia bisa melakukan apa saja. Sela, kamu baru berusia 19 tahun, kamu benar-benar ingin menyerah? Ini adalah masalah seumur hidup, lantas kamu ingin hidupmu hancur di tangan Yudas? Sekarang kamu harusnya berkuliah, lalu mencari pekerjaan yang kamu suka, mencari pacar yang kamu suka, dan bukan malah berkompromi, hidupmu masih panjang, jangan menyerah, saya pasti akan membantumu, tenang saja. Dev berteriak pada Sela. Sela terdiam, semua orang tidak bicara lagi. Itu memang benar, Sela baru berusia 19 tahun, dan masa depannya masih panjang, tidak boleh sampai dihancurkan oleh Yudas. Aduh. Bibi kedua Dev menghela nafas, lalu meneguk segelas arak itu. Orang tua mana yang tidak peduli dengan anaknya sendiri, namun ada saatnya, mereka harus menerima kenyataan, di dunia ini tidak ada keadilan, yang kuat memakan yang lemah, ini adalah hukum dunia. Dan pada saat ini, ponsel Sela berdering, saat Sela mengangkat telepon itu, tidak lama dia langsung mematikannya dan raut wajahnya menjadi jelek. Sela, ada apa? Bibi kedua Dev bertanya dengan cemas. Yudas memintaku untuk menemani minum, saya sedikit takut. Sela berkata dengan wajah ketakutan. Bibi kedua Dev yang mendengarnya, seketika berhenti bicara, sudah saat seperti ini apalagi yang bisa dia katakan? Kalau tidak mengizinkan putrinya pergi, maka akan menyinggung Yudas. Sela, saya temani kamu pergi ke sana, tenang saja. Dev berkata dan bangkit berdiri. Saya juga akan menemanimu, tidak perlu takut. Yuki juga bangkit berdiri dan berkata pada Sela. Dev, kalau kamu pergi, jangan gegabah, nanti setelah pulang kita akan menyusun rencana ke depannya. Bibi kedua Dev membujuk Dev. Bibi kedua, jangan khawatir, saya tahu harus melakukan apa. Dev mengangguk dan menemani Sela pergi ke ruangan VIP nomor 1, Yuki juga terus menghibur Sela dan menyuruhnya untuk tidak takut. Setelah sampai di depan pintu ruangan VIP nomor 1, terdengar suara hiruk pikuk orang yang sedang minum di dalam. Dev maju dan membuka pintu ruangan VIP. Saat ini, di dalam ruangan VIP ada 5 orang yang sedang minum. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang sedikit botak dan Yudas duduk di sampingnya sambil bersulang dengan wajah menyanjung. Sepertinya pria parubaya yang sedikit botak itu adalah manajer Wendy. Dev tiba-tiba membuka pintu, dan membuat semua orang di dalam ruangan VIP tercengang. Saat Yudas melihat Dev, dan Sela serta Yuki yang ada di belakang Dev, dia segera berkata pada pria yang sedikit botak itu, manajer Wendy, ini adalah kakak sepupunya istriku, dia pasti tahu manajer Wendy ada di sini, jadi datang untuk bersulang padamu. Bab 464. Setelah Yudas selesai bicara, dia bergegas berkata pada Sela, Sela, ayo masuk dan tuangkan arak untuk manajer Wendy. Sela gemetar ketakutan, Yuki meraih tangan Sela dan merasakan tangan Sela gemetar hebat. Sela masih kecil dan tidak mengerti, biar saya saja. Yuki berinisiatif maju dan mengambil arak yang ada di meja dan berjalan mendekat. Yudas yang melihat ini seketika menyeringai, dia semakin percaya pada tebakannya, Yuki begitu berinisiatif menuang arak, kalau bukan gadis pendamping lalu apa? Saat manajer Wendy melihat Yuki, sepasang matanya menyipit dan terus menatap Yuki, lalu mengangkat gelasnya. Yudas, siapa wanita cantik ini? Manajer Wendy bertanya pada Yudas. Oh, dia adalah pacarnya kakak sepupu istriku. Yudas segera menjawab. Dia tidak berani mengatakan Yuki adalah gadis pendamping. Karena orang penting seperti manajer Wendy tidak suka dengan gadis seperti itu, dia lebih suka dengan gadis seperti ini. Manajer Wendy mempunyai bisnis di sini ya? Yuki menuangkan arak sambil bertanya pada manajer Wendy. Manajer Wendy adalah manajer di perusahaan Tanaka. Perusahaan Tanaka adalah perusahaan terkemuka di kota Surau. Tidak menunggu manajer Wendy menjawab, Yudas langsung memperkenalkan dengan bangga. Yuki menyeringai, dan tersenyum dingin, dia sudah tahu sejak awal kalau tempat ini dikembangkan oleh keluarganya sendiri, jadi dia sengaja menanyakan pertanyaan ini untuk melihat apakah pria ini bekerja pada perusahaannya. Nona, siapa namamu? Manajer Wendy menyipitkan matanya dan bertanya pada Yuki. Nama saya Yuki, Yuki tersenyum. Yuki, manajer Wendy mengernyitkan keningnya lalu berkata dengan cepat, benar-benar nama yang bagus, namanya sama dengan nama nona muda kami.
Sekarang banyak orang yang memiliki nama yang sama, apa gunanya, dia adalah nona dari keluarga konglomerat. Yudas tertawa dan berkata. Manajer Wendy lalu meminum arak yang dituangkan oleh Yuki, lalu memegang gelasnya, arak yang dituangkan oleh gadis cantik memang enak, ayo tuang segelas lagi. Tapi kali ini raut wajah Yuki menjadi dingin, dan dia langsung menyiramkannya ke arah manajer Wendy. Manajer Wendy berteriak kaget dan berdiri tergesa-gesa. Yudas segera menyeka pakaian manajer Wendy lalu memelototi Yuki dan berkata, sialan, cari mati ya, berani menuang arak ke tubuh manajer Wendy. Gadis kecil, saya rasa kamu bosan hidup ya, manajer Wendy memelototi Yuki. Saya rasa yang bosan hidup itu kamu ya, menyuruhmu kemari untuk mengawasi pengembangan dan mengelola perusahaan, tapi kamu malah begitu berbudi luhur, saya rasa pekerjaanmu sudah selesai. Yuki berkata sambil mengeluarkan ponselnya dan menelpon Juan. Kamu, apa maksudmu? Manajer Wendy tercengang, lalu bertanya pada Yuki. Tidak ada maksud apa-apa, kamu mengambil uang keluargaku, dan tidak melakukan pekerjaanmu, saya akan menyuruh ayahku untuk memecatmu. Yuki berkata dengan dingin. Kamu adalah nona besar. Manajer Wendy langsung menunjukkan kepanikan. Yudas juga tercengang, lalu berkata untuk menghibur manajer Wendy, tidak perlu takut, dia pasti bukan nona besar keluarga Tanaka, Dev ini adalah mantan narapidana, dan baru keluar dari penjara, kalau dia adalah nona besar Tanaka, bagaimana mungkin bisa bersama dengan seorang mantan narapidana, pasti dia mendengar tadi kamu menyebut namanya sama dengan nama nona besar keluarga Tanaka, jadi menakut-nakutimu. Manajer Wendy yang mendengarnya juga menghela nafas lega, gadis kecil, kalau kamu punya kemampuan coba saja telepon, kalau kamu tidak bisa memecatku hari ini, saya akan membuatmu melayaniku dengan baik selama beberapa malam. Manajer Wendy, tenang saja, saya sudah mengatur ini, dia tidak akan bisa lari. Yudas buru-buru menyanjung. Sela yang ada di belakang ketakutan, meskipun dia tahu Yuki memiliki identitas yang lumayan, tapi dia tidak berani membayangkan Yuki adalah nona besar dari keluarga Tanaka, karena dengan identitas seperti itu bagaimana mungkin bisa menyukai Dev? Bab 465. Kak Dev, Sela meraih lengan Dev dengan gugup. Dev tersenyum kecil, jangan khawatir, karena kakak iparmu memang nona besar dari Tanaka. Sela yang mendengarnya seketika tercengang. Pada saat ini, telepon Yuki sudah terhubung, dan dia langsung berkata, ayah, pengembangan di kota Tuba, apakah kamu mengutus seseorang bernama Wendy untuk mengaturnya? Saya tidak tahu, masalah ini diurus oleh Paman Jeffrey, ada apa? Juan bertanya dengan bingung. Beberapa waktu ini Juan sudah sangat jarang mengurus masalah perusahaan, dan fokus merawat kesehatannya, kalau bukan karena Dev waktu itu, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Tidak masalah, saya akan menelpon Paman Jeffrey. Yuki menutup telepon. Saat ini, raut wajah manajer Wendy sudah jelek, karena atasan langsungnya memang bernama Jeffrey. Yudas melihat raut wajah manajer Wendy yang menjadi jelek bergegas menghiburnya. Manajer Wendy, tidak usah takut, saya yakin gadis ini hanya berakting. Tapi manajer Wendy tidak memperdulikan Yudas, melainkan menatap Yuki dengan erat, dan keningnya berkeringat dingin. Melihat Yuki kembali menelpon, tidak lama kemudian suara hangat terdengar dari balik telepon, keponakanku, apa kamu menelpon paman karena merindukan paman? Paman Jeffrey adalah seorang veteran yang bertarung untuk waktu yang lama bersama dengan Juan, dia juga orang yang paling Juan percayai, kalau tidak bagaimana mungkin dia menyerahkan perusahaannya kepadanya begitu saja. Dan saat manajer Wendy mendengar suara dari balik telepon itu, kakinya lemas dan dia hampir pingsan. Aduh, manajer Wendy kamu tidak apa-apa kan? Yudas yang ada di sampingnya tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan segera memapa manajer Wendy. Manajer Wendy itu gemetaran dan tidak bisa berkata-kata. Paman Jeffrey, apakah kamu mengutus seseorang bernama Wendy untuk mengurus pengembangan di kota Tuba? Yuki bertanya pada Paman Jeffrey. Benar, ada apa? Paman Jeffrey berkata. Pecat dia sekarang juga, orang itu menganiayaku, dan memaksaku menuangkan arak untuknya, dan memintaku untuk menemaninya tidur. Yuki berkata dengan marah. Apa? Bajingan itu berani memintamu menuangkan arak, dan menemaninya tidur. Ini benar-benar salah, saya akan membantumu membereskannya. Paman Jeffrey berkata lalu mematikan telepon, dan kemudian menelpon manajer Wendy. Segera, telepon manajer Wendy berdering, dia menatap ponsel yang ada di tangannya sendiri dan kedua tangannya bergetar dan tidak berani mengangkatnya. Yudas yang di sampingnya juga mulai menatap Yuki dengan heran saat ini. Akhirnya, manajer Wendy itu mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Wendy, bajingan sialan kamu berani menyuruh nona besar untuk menuangkan arak dan menemanimu tidur, bajingan, kamu sudah hebat ya? Begitu telepon itu terhubung, raungan Paman Jeffrey terdengar. Pak Jeffrey, saya tidak tahu dia adalah nona besar.
Manajer Wendy rasanya ingin menangis. Tidak usah bicara lagi, kamu dipecat. Besok saya akan mengutus seseorang untuk menggantikanmu. Sekarang kamu kembali untuk menerima hukumanmu. Lihat bagaimana saya akan mematahkan kakimu. Paman Jeffrey langsung menutup telepon setelah selesai berbicara. Pak Jeffrey, Pak Jeffrey. Manajer Wendy masih ingin mengatakan sesuatu tapi lawan bicaranya sudah tidak bersuara. Yuki menatap manajer Wendy dengan setengah tersenyum dan berkata, "Kenapa, masih ingin saya menemanimu?" Bam! Manajer Wendy langsung berlutut di hadapan Yuki, "Nona besar, saya pantas mati. Saya salah, mohon ampuni saya salah." "Cui, bajingan sepertimu, bagaimana mungkin saya akan mengampunimu?" Yuki meludah dengan keras. Manajer Wendy berlutut di atas lantai, dengan wajahnya yang pucat pasi. Beberapa orang yang minum bersama dan melihat adegan ini langsung kabur, dan Yudas juga bersembunyi di kejauhan. Yuki berbalik dan berjalan keluar. Saat melewati Sela, dia tersenyum tipis, "Sela, ayo kita pergi." Bab 466. Pada saat ini, mata Sela masih terbuka lebar dan dia menatap Yuki dengan tidak percaya. "Nona besar Yuki," Yudas bergegas menghampiri. Tapi Yuki mengabaikannya, lalu Yudas langsung menggandeng lengan Dev, kakak sepupu. "Tadi itu hanya salah paham, kita semua sudah sekeluarga sekarang, saya mana mungkin melihat saudaraku sendiri diganggu, lihatlah sekarang si Wendy itu sudah dibereskan, kamu hanya perlu satu kata dan saya akan memanggil orang untuk memenggalnya." Yudas sangat jago melempar batu sembunyi tangan, dan langsung melimpahkan semua tanggung jawab kepada manajer Wendy. Dev menatap Yudas dengan dingin dan mengabaikannya, lalu kembali ke ruangan VIP nomor 21. Yudas juga tidak keberatan dan mengikutinya dari belakang. Setelah masuk ke ruangan VIP, Yudas segera menarik kursi, "Kakak sepupu, silakan duduk." Melihat Yudas begitu sopan pada Dev, baik bibi kedua maupun Selin sedikit bingung. Dev duduk lalu berkata dengan dingin pada Yudas, "Yudas, kamu memaksa adik sepupuku untuk menikah denganmu, bagaimana masalah ini harus diperhitungkan?" Yudas tercengang, lalu menjilat bibirnya dan berkata, "Kakak sepupu, apa yang sedang kamu bicarakan? Saya dan Sela ini saling jatuh cinta, saya tidak memaksanya." "Tidak usah banyak omong kosong, pernikahanmu dan Sela sudah berakhir, Sela tidak akan menikah denganmu." Dev berkata dengan dingin. "Kakak sepupu, ini... Kenapa, tidak bersedia?" Dev mengernyitkan keningnya. Yudas menggertakkan giginya, dan melirik Sela lalu mengangguk, "Baik, pernikahannya batal, tidak jadi menikah." Setelah berkata, Yudas bangkit berdiri dan ingin pergi. "Apa saya menyuruhmu pergi?" Dev bertanya. "Apalagi maumu?" Raut wajah Yudas juga menjadi jelek kali ini. "Patahkan sendiri satu tanganmu, lalu saya tidak akan memperhitungkan masalah ini lagi." Dev berkata dengan tenang. Yudas yang mendengarnya seketika mengamuk, "Dev, jangan keterlaluan." "Dev, sudahlah, lagi pula dia sudah berjanji akan membatalkan pernikahannya, jangan perhitungan lagi." Bibi kedua Dev yang mendengarnya seketika membujuk Dev. "Kak Dev, sudahlah, bisa membatalkan pernikahan saja saya sudah sangat puas." Sela juga membujuk Dev. Karena kalau sampai membuat Yudas tercekat, dia bisa melakukan apa saja. "Kalian tidak perlu ikut campur." Dev berkata lalu menatap Yudas, "Saya keterlaluan, lalu kamu bisa apa? Patahkan tanganmu sendiri, masih bisa mempertahankan nyawamu, kalau saya yang turun tangan, nyawamu pasti akan hilang." Yudas membanting meja dengan keras, "Dev, kamu kira bisa bersama dengan seorang nona muda dari keluarga konglomerat kamu sudah sangat hebat ya? Ini adalah kota Tuba, saya bisa membunuhmu hanya dengan satu panggilan telepon, bahkan keluarga Tanaka tidak akan bisa apa-apa. Saya adalah orangnya Tuan Yansen Herlambang di kota Surau, saya percaya kamu pasti pernah mendengar nama Tuan Yansen." "Pernah, ketua mafia di kota Surau kan?" Dev mengangguk. "Bisa dibilang kamu masih punya sedikit pengetahuan, oleh karena itu jangan memaksaku, atau siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu." Yudas tersenyum dingin. "Saya tidak perlu orang lain menyelamatkanku, saya bisa melindungi diriku sendiri, tinggalkan satu tanganmu di sini, lalu nyah atau tidak nyawamu juga akan melayang." Dev berkata dengan tenang. "Sialan, saya sudah terlalu memberi muka padamu." Yudas memaki dan hendak meraih botol arak itu untuk menghantam Dev. Tapi sebelum bisa bergerak, Dev mengulurkan tangannya lebih dulu dan meraih botol arak itu lalu menghantamkannya dengan keras ke kepala Yudas. Kepala Yudas berdarah, dan dia terjatuh ke lantai dan berteriak. Kali ini, semua orang kaget, hanya Yuki yang tersenyum dan tidak khawatir. "Sialan, tunggu saja kamu." Yudas mengamuk dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil orang. "Kamu memanggil orang, saya juga akan memanggil orang, bukankah kamu kenal dengan Yansen? Saya akan bertanya padanya apakah dia mengenalmu?" Dev berkata lalu mengeluarkan ponselnya. Bab 467.
Pria bayaran sepertimu juga pantas mengenal Tuan Yansen. Walau kamu adalah bos dari perusahaan Tanaka, Tuan Yansen juga tidak akan memperdulikanmu. Yudas mendengus dingin. Dev tidak memperdulikannya, dan langsung menelpon Yansen. Tuan Dev, Yansen yang sedang berada di kota Ithaka langsung mengangkat telepon. Di kota Tuba ada seseorang bernama Yudas. Katanya dia mengenalmu, dan dia bawahanmu. Apa kamu mengenalnya? Dev bertanya. Kota Tuba, Yansen berpikir sejenak, saya tidak kenal. Tempat di bawah kota Surau semuanya saya yang mengurusnya. Coba tanyakan pada bawahanmu, siapa yang mengenal Yudas. Sekarang bocah ini sedang menggunakan nama Yayasan Nusantara untuk menghasilkan banyak uang. Dev berkata dengan dingin. Baik, saya akan segera memeriksanya. Setelah berkata, Yansen mematikan teleponnya dan bergegas memeriksanya. Segera, Yansen kembali menelpon, Tuan Dev, saya sudah bertanya. Benny mengatakan kalau dia kenal dengan seseorang di kota Tuba yang bernama Yudas, tapi tidak terlalu akrab. Benny, Dev mengingat kembali, Benny ini adalah kakak sepupunya Benhard, teman sekelasnya dulu, dia juga mematahkan satu tangannya waktu itu. Saya akan mengirimkan alamatku padamu, suruh dia datang untuk membereskannya sendiri. Setelah berkata, Dev langsung mengirimkan lokasinya kepada Yansen. Dev, bajingan, apa kamu sudah selesai berlagak? Saya beritahu, orangku akan segera tiba, saat itu kamu tinggal tunggu mati. Yudas berkata dengan kejam. Dev mengabaikannya, dan berkata kepada bibi keduanya serta orang tuanya sendiri, ayo makan, jangan hiraukan dia. Tapi di saat seperti ini siapa lagi yang masih selera makan? Dev, ayo kita pergi saja. Bibi kedua Dev berkata dengan ketakutan. Pergi, kalian siapapun tidak boleh pergi. Yudas berdiri di depan pintu dan berteriak keras. Tidak usah pergi, ayo makan saja, bibi kedua tidak usah takut. Dev membujuk bibi keduanya. Tapi bagaimanapun Dev membujuk, tidak ada satu orang yang selera makan. 20 menit berlalu, dari lantai bawah tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang bergegas naik ke atas. Orang-orangku sudah tiba, kalian tunggu saja. Yudas berkata dengan bangga. Saat ini, raut wajah bibi kedua Dev dan keluarganya, serta Celine dan Edward seketika berubah. Segera, belasan orang bergegas masuk dengan membawa tongkat, mereka semua bertato dan terlihat mengintimidasi. Kak Yudas, siapa yang berani menyinggungmu? Salah satu di antara mereka bertanya pada Yudas. Lihat baik-baik semua orang ini, satu pun tidak boleh pergi. Hari ini saya akan membunuh mereka semua. Yudas memasang ekspresi muram lalu berkata pada Yuki, Nona Yuki, sebaiknya kamu menyingkir, jangan sampai darah memercik tubuhmu nanti, jangan ikut campur dalam masalah ini, saya yakin keluarga Tanaka tidak ingin menjadi musuh Tuan Yansen kan? Saya tidak peduli, Yuki menggelengkan kepalanya. Sela menatap Yuki dengan kaget, kakak ipar, kamu kenapa tidak peduli? Kalau kamu tidak peduli kakakku akan kehilangan nyawanya. Tenang saja, kakakmu berumur panjang. Yuki tersenyum. Saat ini, Sela kebingungan, kalau Yuki tidak memperdulikan Dev, maka Dev punya dukungan apa? Bibi kedua Dev juga tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya bisa berkata pada Yudas, Yudas, saya mewakili Dev meminta maaf padamu, kamu jangan. Nyah, Yudas mendorong bibi kedua Dev ke samping. Dev bergegas memapa bibi keduanya, dan berkata dengan dingin kepada Yudas, kamu sudah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk tetap hidup, berjuanglah. Tidak usah menakutiku, bajingan, saya tumbuh dengan ditakut-takuti. Yudas tidak peduli dan berteriak keras, bukankah kamu juga berlaga bisa memanggil orang? Di mana orangmu? Orangku akan segera sampai, Dev berkata dengan tenang. Baik, saya akan memberimu waktu 10 menit lagi, saya akan menunggu orangmu datang, saya mau lihat di kota Tuba ini siapa yang berani melawanku. Yudas memindahkan sebuah kursi dan duduk, lalu mendengus. Bab 468. Segera, 10 menit berlalu, Yudas tersenyum dingin pada Dev, saya lihat kamu memang berlagak ya, di mana orangmu? Tapi begitu Yudas selesai bicara, dia merasakan tanah bergetar, dan seluruh bangunan tampak mulai bergetar. Kak Yudas, di luar ada banyak orang. Saat ini seorang pemuda berkata pada Yudas. Yudas tercengang dan segera melihat melalui jendela, dan menemukan ada kerumunan orang yang mengepung seluruh restoran. Yudas terkejut, lalu dengan cepat dia kembali menjadi tenang dan berkata pada pemuda yang bingung itu, jangan khawatir, tidak peduli seberapa banyak orang yang datang, saya dilindungi oleh Tuan Yansen, tidak ada orang yang berani menyentuhku. Setelah berkata, terdengar suara langkah kaki seseorang yang bergegas naik ke atas. Kak Benny. Yudas terkejut saat melihat orang yang datang. Dia adalah Benny yang tangan kirinya sudah patah, saat ini Benny terlihat serius. Dia sama sekali tidak melihat Yudas dan langsung menghampiri Dev dan berkata dengan hormat, Tuan Dev.
Saat ini Benny ketakutan, dia kehilangan tangan kirinya karena menyinggung Dev, dia memenggalnya sendiri, dan hari ini Yansen bergegas menyuruhnya kemari, dia takut akan ada masalah yang membuat dirinya terkait lagi. Saat Yudas melihat Benny begitu sopan pada Dev, dia menjadi bingung. Benny, kamu kenal dengan anak ini? Dev menunjuk Yudas dan bertanya padanya. Kenal, tapi tidak akrab, Benny berkata dengan jujur. Saya tidak ingin melihatnya lagi, sedangkan orang yang lain, patahkan kakinya. Suara Dev terdengar, dan Yudas langsung berlutut. Yudas berlutut dan semua saudara-saudaranya juga ikut berlutut. Dev bukan, kakak, ayah, kakek-kakek Dev, saya mohon padamu, ampuni nyawaku. Yudas mati-matian bersujud pada Dev. Yudas, bukankah kamu mengatakan kamu adalah bawahan Yansen? Sekarang orangnya sudah datang, di mana kesombonganmu? Dev menyeringai. Kakek Dev, saya salah, saya salah. Yudas tidak berhenti memohon. Dev mendengus dingin, dia berbalik, dan mata Benny memancarkan cahaya dingin. Dia mengeluarkan pisau dan menusuk Yudas. Jangan mengagetkan keluargaku, Dev berkata dengan datar. Baik Tuan Dev, Benny mengangguk lalu berkata pada bawahannya, seret orang-orang ini ke sebelah. Segera, ada ledakan duka dari ruangan sebelah. Saat ini bibi kedua Dev dan keluarganya menutup mata, hanya mata Sheila yang melebar dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dalam perjalanan pulang, bibi kedua Dev menatap Dev, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Dev berencana membawa Sheila pergi ke kota surau untuk sekolah. Karena Dev sebenarnya punya banyak masalah yang harus diurus saat ini, kalau tidak, dia pasti akan tinggal bersama dengan orang tuanya di kampung halaman untuk waktu yang lebih lama. Pada saat bersamaan, desa juga mulai menyiarkan kalau rumah setiap keluarga akan dievaluasi kembali dan kali ini akan dirobohkan dengan standar nasional, tidak akan ada pembongkaran paksa atau harga yang jauh lebih rendah, dan ini membuat orang-orang di desa Colin menjadi bersemangat. Dev membawa Sheila pergi ke kota surau, berkat koneksi Willy, dia menemukan sebuah sekolah menengah yang baik untuk Sheila. Dev dan Yuki tinggal bersama Juan selama 1 hari di kota surau, lalu langsung pergi ke kota Ithaka keesokan harinya. Masalah Istana Raja Obat, Lembah Palem dan batu spiritual di Gunung Honju belum diselesaikan. Dev juga belum menyelidikinya, jadi dia tidak bisa berlama-lama di kota surau. Maaf, membuatmu harus bolak-balik bersamaku, tidak bisa menemani ayahmu di rumah. Dalam perjalanan, Dev berkata pada Yuki dengan wajah bersalah. Menikah dengan ayam, akan menjadi ayam, menikah dengan anjing akan menjadi anjing, menikah dengan belalang, jadinya melompat ke sana kemari, siapa suruh saya menyukaimu? Yuki berkata sambil tersenyum. Dev juga tersenyum penuh cinta. Tenang saja, tidak lama lagi, saya akan memberikan kehidupan yang stabil untukmu, kita berdua akan hidup hingga ratusan tahun, dan kamu akan melahirkan 100 anak untukku. Cui, saya tidak mau melahirkan sebanyak itu untukmu, saya juga bukan babi. Yuki melirik Dev dengan malas. Bab 469. Kota Gama, Keluarga Wijaya. Marco berdiri dengan menundukkan kepalanya, dan saat ini ada 6 atau 7 orang di dalam ruang utama dan mereka semua merupakan tetua dari keluarga Wijaya. Marco sebagai junior, hanya bisa berdiri. Marco, ceritakan kembali semua yang terjadi di Provinsi Kana secara detail. Di kursi utama, seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu berkata, orang ini adalah Eko Wijaya, kepala keluarga dari keluarga Wijaya. Baik, kakek. Marco mengangguk lalu melanjutkan, di Provinsi Kana, ada seorang pemuda berusia 20-an tahun bernama Dev Colin yang sangat kuat. Dalam pertemuan seni bela diri kali ini dia membunuh Dennis dengan mudah, bahkan para master yang dibawa oleh Ken juga semuanya dibunuh dengan mudah. Lalu orang ini juga bisa alkimia, formula pil obatnya sangat misterius. Orang-orang dari Istana Raja Obat mengambil pil obatnya dan tidak bisa menemukan cara pembuatannya. Yang paling penting adalah, Liontin Giok milik keluarga Tomo sekarang berada di tangan Dev. Saat memperebutkan Liontin Giok, orang-orang dari keluarga Bastian terbunuh. Dan untungnya saya waspada, saat situasinya tidak beres, saya tidak bersikeras padanya, hanya saja Dev menginginkan Istana Raja Obat mengirimkan semua bahan obat yang ada kepadanya, atau dia akan menghancurkan Istana Raja Obat. Tepat setelah Marco selesai bicara, ada banyak diskusi. Begitu muda sudah memiliki kekuatan seperti itu, bukankah dia itu jenius? Marco, apa kamu sudah menyelidiki anak itu? Ayah Marco, Wiriwan Wijaya bertanya. Ayah, saya sudah menyelidikinya, dan semua latar belakang anak itu ada di sini. Marco berkata lalu mengeluarkan beberapa dokumen dan membagikannya kepada beberapa orang yang hadir. Semua orang yang melihat dokumen itu mengernyitkan keningnya, karena sejak kecil Dev tidak memiliki latar belakang apapun, dan dia bahkan tidak memiliki pengalaman dalam seni bela diri, kenapa dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ayah, coba kamu lihat.
Wiriwan menyerahkan dokumen itu kepada Eko, lalu berkata dengan bingung, anak ini memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja, hanya pernah dipenjara selama 3 tahun, dia tidak seharusnya memiliki kekuatan seperti ini kan? Eko melihat dokumen itu dan segera menemukan masalahnya, lalu berkata pada semua orang, kalian tidak menyadari, setelah Dev keluar dari penjara, hidupnya berubah secara drastis, sangat mungkin anak ini mengalami hal tidak terduga di dalam penjara selama 3 tahun. Hal tidak terduga, dalam 3 tahun bisa melakukan apa? Walau melatih energi juga tidak akan cukup. Wiriwan mengernyitkan keningnya. Melatih energi? Eko tersenyum, saya yakin, yang Dev latih bukanlah energi, dia bukan ahli bela diri. Perkataan Eko membuat semua orang termenung, mereka menatap Eko dengan wajah kebingungan. Kakek, lantas dia adalah tukang sihir? Kalau dia bisa alkimia, kemungkinan besar dia adalah penyihir. Tanya Marco. Tidak mungkin, seorang penyihir dengan kemampuan tinggi sekalipun, seperti yang kamu katakan, saat Dev membunuh Dennis dan Master dari keluarga Bastian dia tidak menggunakan ilusi apapun, dia hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat, bagaimana mungkin dia seorang penyihir? Wiriwan segera membantah. Marco memikirkannya, dan merasa memang benar, jadi dia hanya menatap Eko, sepertinya Eko tahu sesuatu. Melihat semua orang menatap dirinya, Eko bertanya, selain mengetahui di dunia ini ada ahli bela diri dan penyihir, apa kalian mengetahui kelompok lainnya? Semua orang menggelengkan kepalanya. Saya beritahu, di dunia ini tidak hanya ada ahli bela diri dan penyihir, masih ada satu kelompok manusia, yaitu kultivator, hanya saja orang seperti ini sangat langka, dan Dev mungkin adalah seorang kultivator. Perkataan Eko membuat semua orang tercengang. Kakek, kultivator itu apa? Tanya Marco. Ya kultivator, Eko berkata, dan ada sedikit rasa iri dan kerinduan di matanya. Kultivator? Semua orang berseru kaget. Kakek, maksud kakek Dev ini adalah makhluk abadi? Apakah di dunia ini benar-benar ada makhluk abadi? Marco adalah yang paling bersemangat. Kalau di dunia ini ada makhluk abadi, apakah dirinya juga memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk abadi, bisa tidak menjadi tua seumur hidup? Bab 470. Tepamnya dia hanya seorang kultivator saat ini, dan belum menjadi makhluk abadi. Apakah di dunia ini ada makhluk abadi atau tidak saya juga udah tahu, tapi saya tahu ada sekelompok kultivator abadi, hanya saja mereka tersembunyi di dalam kota, dan tidak pernah mengekspos diri mereka sendiri, karena itu tidak banyak yang tahu tentang mereka. Eko menjelaskan. Afah, bagaimana kamu bisa tahu tentang kultivator abadi? Tanya Winwan. Tatapan mata Eko ubah tiba melihat keluar jendela dan mengingat dengan jelas, lalu perlahan berkata, Lionun Giok dari keluarga Tomo sebenarnya merupakan senjata spiritual dari seorang kultivator, saya ingat saat itu saya masih berusia 20 tahunan, muda dan energi, dan selalu ingin menjadikan seorang yang hebat sebagai guruku, lalu saya ikut dengan anak laki-laki dari keluarga Tomo untuk pergi melaut, saat itu saya mengira dengan sampai ke pulau itu saya bisa menjadi master yang sebenarnya. Namun setelah berlayar sehari semalam di atas laut, badai tiba-tiba menerpa dan kami berdua terdampar di sebuah pulau terpencil, perahunya juga terdampar dan kami hanya bisa berkemah untuk sementara waktu di pulau itu, dan berharap seseorang akan lewat, atau saat air laut pasang, kami baru bisa kembali. Setelah menetap 7 hari di atas pulau, makanan masih tersedia, tapi air tawar sudah habis, kami berdua sangat kehausan, dan saat kami hampir mati kehausan, Tuhan memberkati dan tiba-tiba hujan turun, jadi kami mengumpulkan air hujan dengan senang. Tapi segera kami menyadari ada yang tidak beres, karena hujan hanya turun di pulau, dan tempat lain tidak ada hujan sama sekali, dan ada sambaran dari waktu ke waktu, serta terdengar suara-suara yang aneh. Kami berdua mencari sumber suara, dan akhirnya di balik sebuah baru kami melihat ada 2 orang yang sedang bertarung. Adegan itu terlalu mengejutkan, saya melihat seseorang yang memegang senjata yang mirip dengan kapak besar, dan setiap kali dia mengayunkannya akan ada sambaran petir yang menghancurkan dan batu-batu berterbangan, seperti dewa yang turun ke bumi. Sedangkan orang yang menghadapinya hanya memegang seruling, dan setiap kali terkena petir akan membuat suara ledakan yang keras, saya tidak pernah melihat pertarungan seperti ini sebelumnya. Ini jelas bukan pertarungan antar manusia, benar-benar mengejutkan. Kami berdua bersembunyi di balik balu dan tidak ada satupun dari kami yang berani bergerak, dan sampai udah ada pergerakan kami baru berani mengangkat kepala dan menyadari 2 orang itu sudah menghilang, tempat kejadian berantakan dan di puing-puing Babawan Putra dan keluarga Tomo mendapatkan Lionun Giok. Ilu pasti dijauhkan oleh salah satu di antara 2 orang itu. Kami berdua tahu kalau Lionun Giok itu pasti merupakan benda pusaka, lalu saat air laut pasang, kami berlayar pulang, saat Liu saya ingin mendapatkan Lionun Giok itu dan mencoba mencurinya dan putra keluarga Tomo, Lapi Adak disangka Liontin Giok itu malah memancarkan sinar merah. Dan membuatku terhempas.
Putra keluarga Tomo yang melihat itu langsung menganggap Lionun Giok itu sebagai pusaka keluarga. Semua orang mendengarkan kenangan Eko, dan mereka tenggelam dalam kontemplasi mereka masing-masing. Mereka tidak pernah mendengar Eko membicarakan tentang hal ini sebelumnya. Kakek, kenapa kamu yakin kalau dua orang itu adalah kultivator abadi? Marco bertanya dengan bingung. Setelah saya pulang, saya mengobrak-abrik buku-buku kuno dan menemukannya. Kalau di dunia ini ternyata ada kultivator abadi, dan dalam situasi pertempuran antara kedua orang itu, kalau mereka bukan kultivator abadi, lalu apa? Eko menjelaskan. Marco berhenti bicara dan merenung sejenak. Saya tidak tahu apakah Dave itu kultivator atau bukan, tapi Liontin Giok itu memang benda pusaka. Saat saya dan Ken hendak merebut Liontin Giok itu dari seorang wanita, sebuah sinar merah memancar dan membuat kami berdua terhempas. Mata Eko bersinar. Kalau begitu tidak diragukan lagi Dave memang seorang kultivator, Liontin. Giok itu belum diaktifkan selama beberapa dekade di keluarga Tomo, tapi sesampainya di tangan Dave dia langsung diaktifkan. Dave sepertinya tahu rahasia dari Liontin Giok itu. Belum diaktifkan selama beberapa dekade? Marco bertanya dengan heran. Bab 471. Tentu saja, kalau keluarga Tomo bisa mengaktifkan Liontin Giok itu, maka bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan keluarga Tomo? Eko berkata dengan dingin. Lalu bagaimana ini? Wiriwan menghela nafasnya. Semua orang kembali merenung, kalau Dave benar-benar seorang kultivator, maka apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan Dave? Marco, sekarang kamu segera pergi ke kota Ithaka, Provinsi Kana, dan kirimkan semua bahan obat yang dimiliki oleh Istana Raja Obat kepadanya, lalu beritahu dia. Keluarga Wijaya bersedia menyuplai bahan obat untuk jangka panjang dan membantunya berkultivasi. Ingat, pastikan kamu bersikap rendah hati, kalau kamu sampai berani menyinggungnya, jangan salahkan saya tidak segan-segan padamu. Eko akhirnya mengambil keputusan. Kalau Dave adalah seorang kultivator, maka keluarga Wijaya harus memanfaatkan kekuatan ini. Kalau ada seorang kultivator yang mendukung keluarga Wijaya, maka di seluruh kota Gama, tidak akan ada keluarga yang berani melawan keluarga Wijaya. Baik kakek, Marco juga tidak bodoh, sebaliknya Marco sangat bijaksana. Kalau tidak orang yang terluka dan mati di pertemuan seni bela diri Provinsi Kana pasti orang-orang dari keluarga Wijaya. Marco bergegas pergi ke Provinsi Kana, dan di waktu yang bersamaan, kota Gama, keluarga Bastian, Ken sedang menghancurkan barang-barang seperti orang gila. Tuan muda, Tuan besar sedang menutup diri. Tanpa perintah darinya, 4 raja surgawi dari keluarga Bastian tidak ada yang berhak menggerakkannya. Pengurus rumah tua itu berkata pada Ken dengan tidak berdaya. Begitu banyak orang dari keluarga Bastian yang dibunuh, saya dunjak dan dipermalukan, lantas dibiarkan begitu saja. Hari ini saya harus membawa 4 raja surgawi pergi, dan kalau ayahku menyalahkan, suruh saja dia temui saya langsung. Ken berkata lalu bergegas menuju halaman yang ditutupi oleh pagar besi, tetapi dihentikan oleh pengurus rumah itu. Tuan muda, kalau kamu melepaskan 4 raja surgawi sekarang dan kalau mereka sampai menggila, maka keluarga Bastian akan hancur. Sekarang hanya Tuan besar yang bisa mengendalikan pikiran mereka. Pengurus rumah itu memohon dengan pahit. Minggir kamu, saya sudah mengambil pil penenang pikiran dari kamar ayahku. Selama 4 raja surgawi memakan pil itu tidak akan ada masalah. Ken menendang pengurus rumah itu, lalu membuka pagar besi. Dasar bajingan, ayah Lirnu sedang mengurung diri, jadi tidak ada lagi yang bisa mengurusmu ya? Tanakan keras itu membuat Ken kaget dan menghentikan langkah kakinya. San berbalik, seorang pria parubaya sedang memelototi Ken dengan marah. Laman Kotia. Melihat orang yang menghampirinya, sekekak Ken tunduk. Luman ketiga Ken melangkah maju dan mengambil pil penenang pikiran dari tangan Ken. Apa kamu bisa menggerakkan 4 raja surgawi ini sesuka hatimu? Saya rasa kamu bosan hidup. Laman ketiga, saya benar-benar udah bisa menerima kejadian ini. Di Provinsi Kana, orang yang kubawa dibunuh. Udah hanya itu, saya juga diinjak dan dipermalukan. Keluarga Pratomo lah yang mencari seseorang untuk melakukannya. Saya rasa keluarga Pratomo ingin balas dendam kepada kita. Sedangkan Lionun Giok milik keluarga Tomo juga ada di tangan bocah bernama Dev. Ken tidak merasa Eli sudah menyelamatkan hidupnya, tapi malah melemparkan semuanya menjadi tanggung jawab keluarga Pratomo. Indrawan sudah pensiun, keluarganya dalam masalah, masih berani membalas dendam pada keluarga Bastian? Dasar tidak tahu diri, paman ketiga Ken mendengus, lalu berkata pada Kon, bukankah keluarga Wijaya juga menginginkan Liontin Giok itu? Lantas keluarga Wijaya tidak bergerak? Bergerak apanya? Saat itu di lokasi kejadian Marco ketakutan hingga tidak berani bertindak. Mengingat Marco, Ken merasa geram. Saat itu dia mengusulkan pada Marco untuk bekerja sama melawan Dev, tidak disangka anak itu malah menciui dan langsung menjualnya. Keluarga Wijaya, dasar pengecut, udah punya keberanian sama sekali. Paman ketiga Ken juga memakinya, lalu berkata pada Ken,
Ayahmu sekarang sedang mengurung diri, jangan membuat masalah untuknya, kembalikan kunci itu pada pengurus rumah, saya akan meminta Winston untuk membawa orang dan pergi ke provinsi Kana bersama denganmu. Kon yang mendengarnya seketika terlihat bahagia, paman ketiga, kamu benar-benar akan meminjamkan Winston padaku?